Kadang mungkin sebagian teman-teman ada yang bekerja satu ruangan dengan perempuan berdua-duaan. Itu namanya apa tadi? Khalwat. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang awam, bahkan kadang-kadang terjadi di kalangan kaum muslimin yang sudah ngaji, bahkan yang ngaji sunnah sekalipun. Bahkan saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ikhwan, akhwat sudah ngaji senior-senior di Jakarta duduk berduaan. Ini bukan yang baru-baru ngaji. Kalau kita tidak menjaga diri, tidak menjaga iffah, kita pun kadang-kadang bisa jatuh ke kesalahan yang sama. Berduaan dengan yang bukan mahram. Adapun yang di dalam satu ruangan ramai-ramai, maka itu namanya ikhtilat. Contoh ikhtilat, ya ikhtilat dengan teman-teman kantor atau teman-teman sepengajian bahkan. Ada ikhtilat yang masih bisa dihindari, harusnya dihindari. Ada ikhtilat yang darurat. Ada ikhtilat yang bisa kita atur sendiri. Karena jadi dosennya, maka dia punya aturan. Dia bilang yang laki-laki depan, yang perempuan duduknya di belakang. Meskipun gak ada hijab, tapi beliau meminimalisir dengan cara demikian. Kalau faktor ruangan di mana istri sama istri, agak mojok situ suami sama suami, nggak apa-apa, karena keterbatasan ruangan. Kalau masih bisa, istri sama istri di misalnya ruang dalam, suami sama suami di ruang luar. Kalau dalam kondisi ruangan tidak cukup sekalipun, tetap tidak boleh nih misalnya suami istri nyampur satu lingkaran. Itu namanya apa? Ikhtilat. Kita dapati bahkan yang sudah ngaji-ngaji pun seperti itu. Saya pernah dapati yang seperti itu, kemudian saya tanya, ini kan teman, iya. Jadi ini istri teman, iya. Kok antum bisa satu meja? Meja kotak. Yang ukuran semeter kali semeter, berempat. Berarti antum melihat istrinya orang. Belum lagi kalau makan nanti buka cadar. Terus cadar kan untuk nutupi yang bukan mahram. Terus duduk yang mejanya segi 4 1 meter kali 1 meter. Jadi istri antum bisa dilihat sama teman antum dong berarti. Istri saya dengan kakak kandung saya, istri saya dengan suaminya adik kandung saya, sejak 2018 kita sudah tidak pernah lagi buka cadar di hadapan mereka. Memang sih agak kaget waktu awal. Tapi istri saya punya penjelasan yang saya bisa terima. Dia bilang kan tetap bukan mahram. Berapa banyak terjadi sesuatu antara saudara dengan iparnya. Ipar itu apa? Orang sekarang sudah tahu semua. Ipar apa? Maut. Berdasarkan hadis Nabi SAW, alhamu maut. Ipar itu kematian. Karena berapa banyak kemungkaran terjadi gara-gara tidak menjaga hubungan dengan saudara ipar. Dia pikir itu adalah akan saudara ipar. Jadi bebas tinggal di rumahnya saudara ipar, bahkan buka jilbab di situ. Akan ipar nggak apa-apa dibonceng, berduaan bonceng. Padahal ini adalah haram. Dikarenakan ipar itu bukan mahram. Kalau lagi ada makan keluarga, lagi jalan keluarga gitu, misalnya pakai meja panjang di restoran misalnya, maka bapak mama berada di tengah, sedangkan istri-istri bagian sana, suami-suami bagian sana, supaya tidak saling silang. Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah kalian masuk menemui seorang wanita. Maka seseorang dari kaum Ansor berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang alhamu atau ipar? Beliau jawab, alhamu itu adalah kematian. Ya. Dulu waktu saya awal nikah, masih 2 bulan pertama, maka mama larang, kamu di sini dulu ya, tidak boleh kontrak dulu. Kalau saya pergi ke kantor, maka istri keluar juga, terpaksa ngungsi ke tempat tetangga. Karena kakak misalnya, saya sudah keluar dari rumah jam 7:30 kurang, kakak masih akan keluar nanti jam 8:30. Mama masih kepala sekolah, pergi pun jam 7-an. Jadi kalau saya pergi ke kantor, mama pergi ke kantor, bapak ngantar, dikhawatirkan tertinggal di situ antara istri saya dengan kakak kandung. Dan itu nggak boleh, satu atap begitu nggak boleh.